Pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik langkah Polda Metro Jaya yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Para pelapor juga meminta agar para tersangka segera ditahan. Kuasa hukum pelapor, Ade Darmawan, mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Ia menyebut, Polda Metro Jaya telah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP sebagai bukti bahwa proses hukum berjalan komprehensif. Ade menegaskan, tudingan ijazah palsu yang selama ini disuarakan Rai Suryo dan rekan-rekannya telah terbantahkan melalui hasil penyelidikan kepolisian. Ia menilai narasi yang terus disebarkan para pihak tersebut merupakan bentuk framing yang tidak berdasar. Sementara itu, pelapor lainnya, Lecumanan, juga meminta agar para tersangka ditahan. Ia berpendapat, tindakan para tersangka yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya niat yang kuat, sehingga penahanan dinilai sudah layak dilakukan. Lecumanan juga meminta penyidik menyita buku berjudul Jokowi's White Paper yang ditulis oleh Rai Suryo dan kawan-kawan karena diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan secara berulang kali dapat menjadi pertimbangan subjektif penyidik untuk melakukan penahanan, terutama jika dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri. Meski begitu, ia mempersilakan para tersangka menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pra-peradilan apabila tidak setuju dengan status hukum mereka. Diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam 2 klaster. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan, klaster pertama berisi 5 orang tersangka, masing-masing berinisial S, KTR, MRF, RE, dan DHL. Mereka dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sementara itu, klaster kedua terdiri dari 3 orang tersangka yakni RS, RHS, dan Titi. Mereka dijerat dengan pasal yang serupa, termasuk pasal terkait manipulasi data elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Dengan penetapan 8 tersangka tersebut, penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi kini memasuki tahap lanjutan di Polda Metro Jaya. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.